Halo teman-teman semua, selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Hildang Gabung. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2021. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia, yaitu hakikat hak asasi manusia, jenis-jenis hak asasi manusia, karakter hak asasi manusia, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang pertama itu tentang hakikat hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia ini tidak diberikan oleh negara atau lembaga manapun, melainkan hak asasi manusia ini sudah ada sejak manusia itu lahir. Hak asasi manusia ini itu bersifat universal serta tidak dapat dicabut. Hakikat hak asasi manusia itu mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama itu universalitas, di mana hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau kebangsaan. Yang kedua itu tidak dapat dicabut, di mana hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diberikan kepada orang lain, di mana setiap individu itu memiliki hak-hak ini sejak lahir dan harus dihormati serta dilindungi. Yang ketiga itu keterkaitan, di mana semua hal itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pelanggaran terhadap satu hak itu akan berdampak terhadap hak-hak yang lain. Yang keempat itu pengakuan dan perlindungan, di mana negara dan masyarakat wajib mengakui, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia. Refleksi ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan praktik sosial. Yang kedua itu tentang jenis-jenis hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu tentang hak sipil dan politik, di mana hak yang melindungi kebebasan individu dan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Contohnya itu hak hidup, kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak atas perlindungan hukum. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, di mana hak ekonomi, sosial, dan budaya itu hak yang berhubungan dengan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Contohnya itu hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk bekerja, dan juga hak atas standar hidup yang layak. Yang ketiga itu hak kolektif, di mana hak yang dimiliki oleh kelompok, bukan hak individu. Contohnya itu hak atas pembangunan, hak untuk menentukan nasib sendiri, serta hak atas lingkungan yang sehat. Yang berikut itu tentang karakter hak asasi manusia. Beberapa karakter penting dari hak asasi manusia itu, yang pertama itu berpihak pada manusia itu sendiri, di mana hak asasi manusia itu berfokus pada perlindungan individu dan martabat manusia. Yang kedua, tidak dapat dikurangi. Hak asasi manusia tidak dapat diratifikasi atau dikurangi meskipun di dalam keadaan tertentu seperti keadaan darurat. Perlindungan hak-hak tertentu itu masih harus diperhatikan. Yang ketiga itu setiap individu itu mempunyai hak, di mana setiap orang tanpa terkecuali berhak atas hak asasi manusia dan tidak ada satupun individu atau pihak yang dapat mengingkari hak tersebut. Yang keempat, penghormatan dan pengakuan, di mana hak asasi manusia harus dihormati oleh semua elemen masyarakat termasuk pemerintah guna untuk menjamin pelaksanaan dan perlindungan hak tersebut. Dan yang berikut itu tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat dengan DUHAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM itu merupakan
dokumen penting yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember tahun 1948 di Paris. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM itu merupakan tonggak sejarah dalam upaya hak asasi manusia di seluruh dunia. Ada beberapa poin penting mengenai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang pertama itu isi deklarasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM terdiri dari 30 pasal yang mencakup berbagai aspek seperti hak atas kebebasan, kesamaan, dan perlindungan diri dari diskriminasi. Yang kedua itu tujuan. Tujuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM adalah untuk mengakui dan menginformasi hak-hak manusia yang universal serta mendesak anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut. Yang ketiga itu pengaruh global. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah menjadi acuan dan landasan bagi berbagai penjaminan internasional, hukum, dan sistem peradilan hak asasi manusia across the global. Yang keempat itu harmonisasi dalam hukum nasional, di mana negara-negara di dunia diharapkan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ke dalam hukum dan kebijakan nasional mereka. Kesimpulan akhir dari materi yang saya jelaskan itu adalah hak asasi manusia merupakan konsep fundamental yang memiliki hakikat, jenis, karakter, dan landasan yang kuat dalam bentuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Memahami dan menghargai hak asasi manusia itu sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan manusiawi, di mana setiap individu diakui dan dihormati hak-haknya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan penegakan hak asasi manusia harus menjadi prioritas dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan. Semoga materi yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.